Pernahkah Anda berpikir bahwa ada satu dosa yang tidak bisa diampuni? Bukankah Tuhan Maha Pengampun? Namun Alkitab sendiri menyatakan bahwa ada dosa yang tidak akan diampuni baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Apa dosa itu? Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak jatuh ke dalamnya? Mari kita gali bersama. Sebagai orang percaya, kita memahami bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun. Mazmur 103 ayat 12 mengatakan, "Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Yesus sendiri mengajarkan tentang pengampunan yang luar biasa, bahkan ketika dia disalib. Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan dalam mengampuni dosa manusia. Namun, meskipun Tuhan penuh kasih dan pengampunan, ada satu dosa yang tidak akan pernah diampuni. Apa itu? Saudaraku, Yesus memberikan peringatan serius dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32. "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Apa maksud dari hujat terhadap Roh Kudus ini? Mengapa dosa ini begitu fatal? Hujat terhadap Roh Kudus bukanlah dosa spesifik seperti mencuri, berzina, atau bahkan pembunuhan. Sebaliknya, ini adalah kondisi hati yang terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah dosa yang membuat seseorang semakin jauh dari pertobatan. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa contoh orang-orang yang terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama adalah Firaun di zaman Musa. Meskipun melihat mujizat demi mujizat, bagaimana Tuhan menjatuhkan tulah dan kutuk, tetapi Firaun terus mengeraskan hatinya sampai akhirnya dia mengalami kebinasaan. Demikian juga di zaman Yesus, yaitu orang-orang Farisi. Mereka melihat kuasa Yesus, tetapi malah mereka menuduh dia menggunakan kuasa iblis. Matius 12 ayat 24. Ini adalah bentuk hujat terhadap Roh Kudus karena mereka menolak terang yang sudah jelas. Selanjutnya ada Yudas Iskariot. Dia ini adalah orang yang berjalan bersama Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, melihat mujizat-mujizat Yesus, tetapi dia tetap mengeraskan hatinya sampai akhirnya dia menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Saudaraku, bagaimana seseorang bisa terjerumus ke dalam dosa ini? Perlu kita ketahui bahwa seseorang tidak jatuh ke dalam dosa ini dalam satu malam. Ini adalah proses yang terjadi perlahan. Yang pertama, mengabaikan suara Roh Kudus. Saat hati kita menolak teguran Tuhan, lama-kelamaan kita menjadi tidak peka terhadap suaranya. Yang kedua, menjadikan dosa sebagai kebiasaan. Ketika kita terus-menerus berbuat dosa tanpa bertobat, hati kita semakin mengeras. Dan yang ketiga, menolak pertobatan sampai akhir. Saat seseorang sampai pada titik di mana dia tidak lagi mau bertobat, itu berarti dia telah menutup pintu bagi pengampunan. Jadi, bagaimana kita dapat menghindari dan terlindungi dari dosa yang tidak terampuni ini? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, selalu peka terhadap suara Roh Kudus. Jika Tuhan berbicara kepada hati kita, jangan menunda untuk merespons. Yang kedua, hidup dalam pertobatan yang terus-menerus.
Jangan pernah mengeraskan hati, tetapi selalu siap untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan Tuhan. Melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui persekutuan dengan orang-orang percaya, kita akan tetap berada di jalur yang benar. Saudaraku, pesan ini adalah peringatan kasih dari Tuhan. Jika hari ini Anda merasa Roh Kudus berbicara kepada Anda, jangan abaikan panggilannya. Pertobatan masih tersedia bagi siapa saja yang mau datang kepada Yesus. Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Jangan pernah menutup hati terhadap panggilan Tuhan. Karena jika kita terus menolaknya, ada titik di mana kita tidak bisa kembali lagi. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Dan kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya, tetap di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.